menyebutkan namanya. Kami bacakan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Bagaimana caranya saya menegur anak saya yang akhir-akhir ini sering sekali membid'ahkan amalan saya. Bahkan terkadang sudah terkesan kurang sopan, sedangkan saya sendiri kurang memiliki ilmu untuk membantah pernyataan anak saya tersebut. Pertanyaan yang kedua, masih rangkaian itu juga, adakah lembaga khusus yang memiliki wewenang untuk menindak orang-orang yang suka menyalahkan amalan-amalan orang lain? Kemudian yang ketiga, apakah maraknya pertentangan pendapat akhir-akhir ini hasil dari program pemecah belah umat? Ini serangkaian pertanyaan, temanya sama Bu ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan jawaban atas pertanyaan dari jamaah melalui SMS. Kepada Abuya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sama-sama mendengar pertanyaan yang masuk. Maka pertama sekali saya ingin mengingatkan kepada kita bersama bahwa pendidikan anak itu pertama sekali yang bertanggung jawab adalah dua orang tua. Itu pertama. Jadi orang tua yang paling bertanggung jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada anak yang lahir kecuali mereka lahir sesuai dengan fitrah. Apa itu fitrah? Maka fitrah manusia, apa yang dimaukan oleh manusia dari orang lain. Orang lain mau bagaimana sama dia, itu fitrah itu. Namanya semua kita ini kepengen orang jujur sama kita. Tidak ada kita yang kepengen mau ditipu. Berarti kejujuran itu adalah fitrah. Semua orang kepengen supaya sayang sama kita. Nah, itu adalah fitrah. Karena ada orang kepengen membenci kita. Kemudian semua orang hormat kepada kita, itu fitrah namanya. Jadi anak-anak itu ya dilahirkan begitu. Itulah sebabnya anak-anak itu kalau kelahi dia 5 menit, setelah itu dia damai lagi. Karena dia masih orisinil, bersih fitrahnya. Nah, siapa yang merusak fitrah itu? Dari fitrah yang penyayang menjadi pembenci. Kemudian di antara fitrah yang terpenting adalah tauhid, yaitu mengakui keesaan Allah. Itu juga fitrah. Maka siapa yang merusak fitrah ini? Fa'abawahu, dua orang tuanya. Berarti kesalahan pertama disandarkan kepada orang tua. Orang tuanya lah yang membuat anak itu Yahudi, yang membuat anak itu Nasrani, membuat anak itu Majusi. Ini kan contoh cuma. Termasuklah tadi. Nah, bagaimana anak mau dibentuk? Mau membentuk anak-anak yang suka membid'ah-bid'ahkan orang, ya masukkan dia ke sekolah yang suka membid'ah-bid'ahkan orang. Kita kepengen anak kita nyesat-nyesatkan orang, ya masukkan dia ke sekolah yang suka nyesat-nyesatkan orang. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua. Kenapa kau masukkan? Anak itu dia tidak ada pilihan, tinggal kamu yang mengarahkan. Kenapa masukkan situ?
maka salah kita yang salah orang tua. Itulah sebabnya ketika kita memilih sekolah, baca dulu, kasih tahu dulu ada, maka dibuat profil. Tapi barangkali ada juga sekolah-sekolah yang kadang-kadang menonjolkan yang menarik-narik oleh semua orang, tapi di dalamnya ada juga seperti itu. Kadang-kadang tahfiz Quran, isinya tahfiz, tahsin, tapi di dalamnya anak-anak diajarkan nyesat-nyesatkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang. Ini juga waspada. Maka jenguk ke dalam, kasih tahu, artinya cari tahu gitu. Kadang-kadang ya macam-macam lah, gratis beasiswa, tapi di dalamnya berbahaya. Kadang-kadang namanya pesantren Imam Syafi'i, tapi di dalamnya tak ada satupun mazhabnya Syafi'i, malah membid'ah-bid'ahkan Imam Syafi'i. Nanti kan ini mengkelabui namanya. Kadang dikelabui dengan Quran, kadang-kadang dikelabui dengan atas nama sunnah, pesantren sunnah. Jadi hati-hati, maka diperiksa dulu apa pendidikan di dalam itu. Maka jangan salahkan anak. Baru sebulan dia sekolah langsung orang tuanya dicapnya ahli neraka. La ilaha illallah. Tentu perihlah orang tua. Nah, saya sekolahkan kamu bukan untuk memasukkan bapak ke dalam neraka. Begitu. Saya sekolahkan kamu susah-susah cari uang sekolah, bukan untuk nyesatkan bapak. Saya sekolahkan kamu bukan untuk berdebat-debat dengan bapak. Bapak ibu, ukuran keberhasilan pendidikan anak pertama sekali akhlak. Maka kalau anak sekolah, apa ukuran keberhasilannya? Semakin mulia akhlaknya, semakin hormat kepada orang tua, semakin patuh, semakin sopan, jujur, segala hal itu tuh. Kemudian inilah kalau seandainya apa coba, bapak pasti akan mengandalkan anak bapak hafal pun Quran dia, setelah itu bapak dikata-katainya berhasil itu, berhasil itu gagal walaupun dia hafal Quran. Ibunya sembarangannya, kemudian bapak dianggap sesat, lingkungannya tidak ada yang beres oleh dia, semuanya orang masuk neraka, dia masih kecil baru SD baru. Astagfirullahaladzim. Salah siapa? Yang salah orang tua. Kenapa masukkan ke situ? Itu yang menjadi masalah pertama. Nah, kemudian kepada sekolah-sekolah saya mengimbau, takutlah kepada Allah. Jangan anak-anak yang suci-suci itu diajar-ajarkan hal-hal yang masalah-masalah yang kadang-kadang itu khilafiyah. Jangan dimulai daripada membenci masyarakat dulu. Kalau sekolah itu mendakwa bahwa mereka ikut salaf, ikut manhaj sahabat apa, coba lihat bagaimana mereka seperti ibunya Imam Malik ketika memasukkan Imam Malik menyerahkan kepada gurunya. Apa pesannya? Alimhul adaba qabla ilmi. Ajar dia adab dulu baru ilmu. Jangan langsung nyesatkan orang, ini salah. Adab dulu. Kalau dia kecil bagaimana dia ajar dia hormat kepada orang tua, hormat kepada orang yang besar, bagaimana dia santun, bagaimana kasih sayang, empati. Itu yang diajarkan. Jangan diajarkan dulu. Kemudian ilmu, tidak pula ilmu yang disepakati. Yang diajarkan langsung ilmu berantem. Astagfirullah. Ini salah siapa? Orang tua juga. Maka kepada sekolah, takutlah kepada Allah. Jangan diajarkan anak-anak kebencian, kemudian menyebut bahwa masyarakatnya salah semua.
Enggak itu yang diajarkan dulu. Kadang-kadang dia belum bisa baca Quran, belum betul sholatnya, betulkan dulu. Nanti kalau tiba-tiba dia, kalau sudah diajarkan ilmu, dia mengerti sendiri. Kalau diajarkan menguasai ilmu, nanti dia mengerti sendiri mana yang salah, mana yang benar. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kesalahan-kesalahan yang diingatkan kepada anak-anak ini masuk dalam kategori masalah khilafiyah. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu memang Bapak Ibu sekalian, tidak ada bisa menghentikan ini kecuali yang punya kebijakan, yang memegang kekuasaan. Tidak ada pula lembaga yang bisa menghentikan itu. Karena sekolah-sekolah itu juga dapat izin. Itu masalahnya. Dapat izin daripada pihak pemerintah apa. Tapi ketika dia mendapat izin, kan tidak ada itu dalam kurikulumnya. Kan diajukan itu proposal. Tapi itulah yang herannya. Tidak ada dalam kurikulumnya. Kami akan mengajarkan anak-anak untuk menyesatkan masyarakat. Kan tidaklah pula ada. Maka keluar izin. Coba kalau ada itu, akan dikeluarkan izin. Cuma mereka bermain nanti di pendidikan itu. Jadi jangan membuat lembaga pendidikan tapi mengeluarkan generasi-generasi yang berbahaya untuk kehidupan masyarakat. Maka Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf ya, dalam agama kita ini ukuran bukan hanya melihat ketaatan rajin dia ke masjid, baca Quran, jenggot panjang, celana cingkrang sampai ke setengah lutut, setengah betis, kemudian jidat bukan itu. Coba pakaian zuhud, bukan hanya itu ukuran agama. Ini mohon maaf, apa kata Rasulullah tentang kelompok Khawarij? Ancamannya gawat sekali oleh Rasulullah, diperangi. Padahal mereka itu penghafal Quran. Kalau kamu lihat bacaan Quran mereka dengan ucapan kamu MC, minder kamu. Melihat solat mereka, belum azan sudah datang mereka. Kemudian apalagi? Pokoknya ibadah mereka, puasa mereka, zikir mereka, jidat mereka hitam-hitam. Macam kena tanda-tandanya oleh Rasulullah. Tapi mereka diperangi oleh Ali. Jadi ciri mereka pertama mengelompok, membuat perkampungan sendiri, membuat masjid sendiri. Setelah itu orang yang tidak sekutu kelompok dengan mereka cap kafir. Oleh karena itu banyak sahabat sendiri, sahabat Rasulullah dibunuh mereka asal masuk ke kampung mereka. Bunuh ya. Maka Ali ini kelompok berbahaya sekali. Maka dia ingat sabda Rasulullah, kalau ada nanti kelompok seperti itu. Kemudian apa? Kelompok itu ciri khasnya mengkafirkan orang lain. Ibadah taat, jidat hitam, kemudian baca Quran tapi kerjanya kafir-kafirkan orang. Di sinilah fatalnya. Nyesatkan umat Islam. Yang disesatkannya kalau orang-orang non muslim iyalah. Yang dikafirkan bukan orang. Ini enggak, yang dikafirkannya orang orang yang sama-sama sholat dengan dia 5 waktu, sama-sama kiblatnya, sama kitab sucinya, sama rasulnya. La ilaha illallah. Maka mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan seluruh orang-orang yang menerima tahkim waktu itu. Karena hukum hanya enggak. Apa alasan mereka? Orang-orang kenapa mereka anggap kafir? Karena menentang Al-Quran. Coba jargon yang mereka pakai berpegang teguh kepada Al-Quran. Itu orang Khawarij itu. Karena Ali ketika itu menerima tahkim, musyawarah, kemudian diserahkan kepada sahabat-sahabat untuk musyawarah memberikan hukum. Apa kalian kafir? Karena kamu sudah tidak berhukum dengan hukum Allah. Allah mengatakan
inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah, tak boleh diserahkan kepada manusia. Ali ketika itu diserahkan ya. Itulah sebabnya syubhat-syubhat mereka ini. Jadi mereka itu ciri mereka mengkafir-kafirkan. Mereka kadang-kadang menyudi pula orang Khawarij. Ciri Khawarij itu adalah mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan orang. Jadi ini ciri, ini berbahaya sekali. Baca hadis-hadis tentang Khawarij dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka punya kesempatan membunuh sesama orang beriman, dibunuhnya. Itulah Khawarij itu. Jadi sesat menyesatkan ini berbahaya. Ini aliran, kalau seandainya ini berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, ini akan mengganggu ketertiban, kamtibmas, keamanan, ketertiban, kenyamanan hidup bermasyarakat. Maka di sini ya memang kalau lembaga khusus tidak ada yang bisa. Kemudian apakah disulut ini? Kalau Khawarij dulu ya masalah-masalah besar. Kalau sekarang menyesat-nyesatkan orang masuk dalam masalah khilafiyah. Auzubillah. Masalah kunut, zikir berjamaah, kemudian lagi masalah jahar bismillah, maulid Nabi. Itu yang dibuatnya menyesat-nyesatkan orang. Parah lagi ini. Ini kalau berkembang nanti hampir hancur umat Islam semua. Maka tak ada lagi umat Islam bisa bertemu. Kalau saya misalkan kalau saling bid'ah membid'ahkan, semuanya bid'ah kita ini. Nah, ada ulama mengatakan ini bid'ah yang dibuat ini. Yang di sini mengatakan itu bid'ah. Siapa yang bid'ah? Maka di sini kepada anak-anak, kepada sekolah-sekolah yang masih ya, anak-anak SD, SMP, SMA, jangan diajar-ajarkan dulu hal-hal seperti itu. Masalah-masalah khilafiyah itu. Ajarkan hal-hal yang ijma' ulama di situ. Ajarkan dia apa yang ijma', nilai-nilai, akhlak-akhlak mulia. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau anak kepada orang tuanya sudah tidak berakhlak, bagaimana dia dengan masyarakat? Kalian ajarkan anak-anak menuding-nuding orang tuanya, menyesat-nyesatkan orang tuanya. Bagaimana dengan masyarakat? Orang tuanya, ibunya yang melahirkan. Dan pengaduan ini bukan sekarang saja, bukan satu ini. Dalam pengajian saya sudah banyak sekali ini, masyarakat sudah mengeluh. Ya, semuanya kembali kepada pemegang kebijakan. Penguasa, karena penguasa dalam hal ini yang membuat kebijakan yang melihat kalau itu memang berbahaya untuk ketertiban, keamanan, kenyamanan, ketentraman, kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegara yang penuh dengan toleran. Kalau menyinggung itu semua, berarti ini kan perlu diambil sikap sebelum barang ini nanti menjadi malapetaka bagi kehidupan bermasyarakat. Berperang atas nama agama, berperang karena saling menuding ini ahli bid'ah, ini pelaku bid'ah, ini pelaku bid'ah. Allahul musta'an. Maka semua kita merisaukan. Yang herannya kelompok ini kalau sudah mengelompok tidak mau diajar dan tak mau dikasih tahu. Allah musta'an. Maka Khawarij itu perang pun dia sanggup. Begitulah dia dengan ideologinya. Jadi cirinya menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan, itu cirinya. Qurannya bagus, taat ibadah, motonya Quran Sunnah, tetapi orang semua dikafir-kafirkan sembarang aja. Ini adalah kelompok yang sangat berbahaya. Kalau ini dibiarkan, apalagi yang dibid'ah-bid'ahkan, yang disesatkan itu adalah masalah-masalah yang mana bukan orang-orang awam yang berbeda, tetapi yang berbeda di situ para ulama mujtahid. Sehingga apa? Karena fanatisme mereka ke satu pendapat, kemudian sampai bukan hanya melecehkan orang awam, tapi sampai meleceh-lecehkan dan merendahkan para ulama. La ilaha illallah. Maka ini fitnah. Jadi semoga kita terhindar dari fitnah. Maka kepada bapak ibu, orang tua, hati-hati.
memasukkan anak ke pesantren. Jangan lihat Qur'annya saja, itu penting. Jangan lihat moto sunnahnya saja, lihat bagaimana adab yang diajarkan oleh pesekolah itu kepada anak. Maka bagaimana solusinya seperti tadi? Keluarkan anak cepat sebelum anak itu menjadi jadi. Kalau nanti siap-siap saja nanti. Siap-siap apa? Ya anak-anak kita tidak sopan dan tidak menghormati kita. Gara-gara maka kalau ada sudah gejala cepat keluarkan. Jangan di situ juga lagi. Cari pendidikan yang betul-betul membentuk kepribadian dan mental anak dan menjadikan diri mereka adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Artinya apa? Apa gunanya ilmu dibawa oleh orang yang tidak beradab? Astagfirullah. Yang tidak mempertimbangkan perasaan orang. Bahkan jangankan orang lain, orang tuanya saja perasaannya. Kalau debat-debat orang tua seperti itu, menuding-nuding. Ada lagi, karena diajarkan foto haram. Pulang-pulang anak dari pesantren diobrak-abrik seluruh foto-foto tergantung di rumah. Mana orang tua tidak sakit? Tidak basa-basi dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini apakah guru yang mengajarkan atau ada pembiaran? Allahu a'lam. Bapak Ibu sekali lagi saya waspadai, tolong pilih sekolah anak-anak kita itu. Lihat sekolah itu mengajarkan apa di dalamnya. Jangan tertipu dengan kata-kata yang indah, tafsir Quran, sunnah, kemudian ini segala macamnya. Lihat apa isi substansi di dalam. Karena kemarin ada masukan mana pesantren Imam Syafi'i. Orang tua ini mengharapkan kena Imam Syafi'i, anak itu berkunut, menjahar bismillah, apa. Setelah itu orang tuanya ini ada laporan juga, di debat-debat, setiap pulang berdebat aja. Nah, kemudian tidak ada. Lihat di sekolah itu kunut tidak ada. Ini kenapa pesantren Imam Syafi'i namanya kunut tak ada? Ini kan pengkelabuan supaya bisa diterima, supaya masuk masyarakat karena dia ingin. Ini kan berbahaya. Ini betul-betul pengkelabuan. Bapak Ibu terserah. Kalau saya menganjurkan begitu, hati-hati memilih. Jangan tertipu oleh simbol-simbol, jangan tertipu oleh kita jargon-jargon yang dibawa. Karena Bapak Ibu sekalian, aliran-aliran sesat pun membawa jargon-jargon. Hati-hati. Maka kepada sekolah-sekolah seperti ini, saya kepengen dan menghimbau supaya ajarkan akhlak. Nanti dan masalah-masalah berat-berat seperti khilafiyah itu, jangankan anak SMA, anak SD, untuk universitas saya kadang-kadang belum bisa kita sampaikan, karena itu bisa menyebabkan maka ilmu itu ada tahapan. Kalau anak sebenarnya kalau mau mengajarkan fikih umpamanya, ajarkan anak itu fikih yang lumrah di masa yang diamalkan di masyarakat. Kalau kamu tidak ingin perpecahan, jangan nanti anak hidup di masyarakat yang mazhabnya Syafi'i, itu sekolah kamu ajarkan mazhab hamba, keluar jadi apa dia? Atau kamu ajarkan dia mazhab Syekh Albani. Astaghfirullahaladzim. Dan kamu ajarkan pula inilah yang benar, inilah yang sunnah. Berarti yang di luar tuh ini sangat berbahaya. Seharusnya kan diajarkan apa yang lumrah. Kan itu ada ulama, ada ikutan ulama mujtahid. Kenapa kamu harus memaksakan? Maka ajar dia ramah dengan lingkungan, sayang dengan lingkungan. Karena agama ini rahmatan lil, untuk menyebar kasih sayang, bukan kebencian. Dari kecil sudah diajar anak membenci orang yang berbeda dengannya. Seharusnya memang ya sekolah-sekolah itu ya harus begitu. Kamu ditanya akidah apa yang kamu ajarkan? Di sini Asy'ari. Fikih apa? Fikih Syafi'i. Ya fikih Syafi'i. Kalau kamu berbeda dengan masyarakat nanti
Oh kamu salah, ini salah. Memang hak kamu menyalah-nyalahkan. Yang berbeda itu ulama itu. Asy'ari itu salah. 90% ulama-ulama besar akidahnya kamu aja yang benar. Ini yang berbahaya sekali. Kemudian dia dipaksakan mazhab Hambali. Kita Syafi'i. Apa alasan kamu tidak memakai fikih Syafi'i? Sunnah apa? Nggak mengerti dia. Itu memang Imam Syafi'i itu tidak sunnah. Enak saja. Berarti Imam Syafi'i kunut subuh tidak sunnah. Imam Syafi'i menjahar bismillah tidak sunnah. Jadi bukan hanya orang awam yang dia sesatkan, Imam Syafi'i pun disesatkannya. Astaghfirullahaladzim. Atau bapak masukkan anak di sekolah itu, jadi apa anak kita nanti? Ulama saja tidak dihormatinya. Sekali lagi saya menghimbau, hati-hati memasukkan anak ke sekolah. Jangan tertipu oleh jargon-jargon macam-macam. Karena sekarang pokoknya asal masuk. Karena bis sekolah sudah kadang-kadang menjadi ajang bisnis pula. Kadang-kadang ajang untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang berlawanan dengan apa yang telah dianut oleh masyarakat banyak. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua, mari kita hati-hati dan jaga persatu kesatuan. Dan bagi orang tua yang sudah mendapatkan anak itu, cabut cepat anak itu dari situ. Cari sekolah lah. Alhamdulillah pesantren banyak. Tidak satu dua sekarang, alhamdulillah menjamur pesantren di mana-mana. Kalau akan menjadi nanti akan menjadi malapetaka pula untuk kita nanti. Nak seperti itu. Nah, besok meninggal bapak, tidak ada yasinan, tidak ada apa. Karena berkelahi pula anak-anak itu sampai bapak tak dikuburkan nanti. Berebut-rebut keranda. Ini terjadi juga. Sampai jatuh keranda itu kena berebut-rebut. Yang satu bilang jangan bawa bid'ah, jangan bid'ah. Mau bapak seperti itu anak-anak? Kadang sampai ibu doa pun untuk orang tua bid'ah nanti. Semua bid'ah. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, melindungi kita semua dan bangsa, masyarakat, bangsa dan negara ini dari berbagai fitnah, sehingga mudah-mudahan kita selalu hidup dengan penuh toleransi, kasih sayang, walaupun berbeda tapi hidup dengan damai, pandai menghargai, menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Silakan kita memakai pendapat kita, tapi hargai orang yang berbeda dengan kita. Anak-anak kita juga begitu. Ajarkan mereka, silakan, tapi ingatkan mereka bahwa apa? Ada yang berbeda. Kalian hargai ya, jangan kalian salah-salahkan. Nah, karena enak kan? Orang tua kalian mungkin begini, tapi tak salah itu. Hargai mereka, sopan dengan mereka, hormat. Ini pulang-pulang anak sedih baru. Bapak sesat, bapak di neraka. Allahul musta'an. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.